Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus N, salam tinting, salam Baper TV. Oke, jumpa lagi bareng gue. Dan pada video kali ini gue akan mengangkat sebuah urban legend yang cukup fenomenal, yang cukup terkenal, yaitu tentang kisah Nyi Roro Kidul. Jadi ini sebenarnya bukan cerita ini ya, ini cuman cerita tentang asal usul. Nah, asal usulnya seperti apa, dan mungkin kenapa cerita ini gue angkat, karena ini merupakan cerita urban legend yang gue rasa cukup bagus untuk kita angkat dan kita untuk informasikan dan kita bawakan cerita tentang urban legend yang satu ini. Oke, jangan lupa di subscribe dulu baru yang bergabung. Terus gue pengen banget nih temen-temen semua, kalian semua nonton video ini dari awal hingga akhir, dari menit pertama hingga menit terakhir, ya minimal 5 atau 3-4 menit lah ya, terserah. Selebihnya kalian mau skip, kalian mau tinggalin, mau close dari video ini nggak masalah. Jadi kalau bisa nonton video ini dari awal hingga akhir itu lebih baik. Tapi kalau memang cuma bisa sampai 3 sampai atau 2 menit ya nggak masalah juga. Oke, gua akan mulai nih ceritanya. Urban legend Indonesia tentang asal usul dan kisah Nyi Roro Kidul. Seperti apakah ceritanya? Gua akan mulai dari sekarang. Kisah rakyat dan film-film lokal yang mengisahkan mitos Nyi Roro Kidul ataupun misteri laut pantai selatan yang terkenal angker. Banyak sekali kalangan supranatural ataupun masyarakat umum yang mempercayai misteri Nyi Roro Kidul ini. Bicara masalah ini, ternyata ada beberapa rahasia dan mitos asal usul Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang terkenal tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya rahasia asal usul Nyi Roro Kidul ini, ada beberapa paham yang menarik untuk kita simak. Mari kita akan bahas satu persatu. Bagi masyarakat Jawa, ia adalah sosok yang sangat ditakuti sekaligus dihormati hingga sekarang. Meski keberadaannya masih misterius, namun cerita legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan masih terus diperbincangkan. Lantas, siapa sebenarnya sosok dari penjaga wilayah selatan Jawa atau Samudra? Kisah legenda tentang Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul, memang mengundang wisatawan asing, dan tak jarang dari mereka sengaja datang ke pantai selatan Jawa demi membayar rasa penasaran pada sosok Nyi Roro Kidul. Banyak versi yang menceritakan tentang asal-usul dari penjaga laut selatan ini. Salah satunya yang cukup populer diambil dari buku cerita rakyat Yogyakarta, Sejarah dan Asal-usul Roro Kidul. Bisa dikatakan banyak sekali penduduk Pulau Jawa dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya percaya jika Laut Kidul atau Pantai Selatan dari dulu hingga saat ini dikuasai oleh sosok makhluk gaib bergelar Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini telah lama ada di kalangan masyarakat kita. Sosok perempuan yang menjadi pemimpin dari kerajaan gaib itu pun sudah identik dengan mitologi masyarakat Indonesia. Namun, bagi orang yang berpikir, hal itu tentu akan memicu timbulnya sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan terkait bagaimana sebetulnya asal-usul Nyi Roro Kidul ini hingga ia bisa menjadi penguasa atau ratu di jagat gaib selatan Jawa. Apa yang membuat ia begitu tersohor dan dikenal oleh masyarakat, khususnya di Pulau Jawa? Gue akan bahas
asal usul Nyi Roro Kidul sekarang. Asal usul Nyi Roro Kidul menurut Islam, asal usul Nyi Roro Kidul simpang siurnya informasi yang ada serta minimnya bukti sejarah yang tersedia membuat informasi seputar asal usul Nyi Roro Kidul hingga kini hanya menjadi mitos yang tidak diketahui seberapa besar nilai kebenarannya. Banyak pendapat di masyarakat terkait siapa sebetulnya Nyi Roro Kidul itu, hingga akhirnya ia menjadi penguasa gaib di Laut Selatan Jawa. Namun perlu diketahui bahwa kendati demikian, kami telah merangkum 3 pendapat yang kami rasa paling banyak dipercaya sebagai asal usul Nyi Roro Kidul yang sebenarnya. Yang pertama, asal usul Nyi Roro Kidul adalah anak Ratu Bilqis. Asal usul Nyi Roro Kidul bahasa Jawa pendapat pertama menyebut jika Ratu Kidul sebetulnya anak dari Ratu Bilqis, anak dari ratu yang takluk pada Raja Sulaiman. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan seorang jin pria, ia kemudian disukai dan kemudian dikaruniai anak. Jadi dia dikaruniai anak penikah dan dia adalah jin, sama seperti bapaknya. Nah, karena malu memiliki anak seorang jin, Ratu Bilqis kemudian membuang anak yang olehnya diberi nama Aurora ini ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini kemudian diberi nama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh dan besar bersama dengan jin-jin lain yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini kemudian membuatnya menjadi seorang pemimpin bagi kerajaan jin di komunitas itu. Seiring berjalannya waktu, karena terjadinya migrasi besar-besaran orang Yunan atau China ke Indonesia dan menempati Pulau Jawa, Putri Aurora dan para pengikutnya kemudian terusik. Mereka pindah mengalah karena tak mau terlalu dekat dengan hiruk pikuk dan keramaian manusia. Mereka pindah ke sebelah selatan Jawa, tepatnya di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun Putri Aurora dan pengikutnya membangun sebuah kerajaan. Akhirnya ia pun kemudian mencapai masa kejayaannya. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk dan mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun ketenaran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke masyarakat Jawa. Kata itu yang bagi masyarakat Jawa yang tidak terlalu fasih. Kemudian kata Aurora mengubah nama sang putri menjadi Roro. Jadi awalnya adalah Aurora, kemudian karena waktu itu masyarakat Jawa tidak terlalu fasih, akhirnya digantilah dengan nama Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro. Nah, karena ia menjadi penguasa jin di pantai selatan, maka Nyi Roro kemudian diberi tambahan Kidul. Kidul itu sama dengan selatan. Maka nama lengkapnya menjadi Nyi Roro Kidul. Asal usul yang kedua. Asal usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan. Pendapat kedua menyebut jika asal usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan, dewi yang merupakan istri dari Jakatarum. Jika Anda pernah mendengar kisah Jakatarum, tentu Anda sudah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawang Wulan. Ya, dewi yang selendangnya dicuri dan tidak bisa kembali ke kerajaan langit ini dipercaya sebagai asal usul Nyi Roro Kidul. Ia dikutuk oleh kerajaan langit karena sudah berani menikah dengan manusia atau Jakatarum.
di mana hal ini sangat haram hukumnya. Ia dikutuk menjadi sebangsa jin dan diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Dalam mitologi Jawa, asal usul Nyi Roro Kidul dari versi yang satu ini tidak begitu banyak memiliki bukti dan terkesan dihubung-hubungkan. Orang-orang Jawa umumnya akan lebih percaya pada pendapat asal usul yang pertama. Itu tadi asal usul yang bahwa dia itu adalah anak dari Ratu Bilqis. Orang-orang Jawa pada umumnya lebih mempercayai cerita atau sumber yang pertama tadi. Yang ketiga, asal usul Nyi Roro Kidul adalah Raja Jin menurut agama Islam. Asal usul Nyi Roro Kidul asli jin menurut Islam. Menurut agama Islam, asal usul bukanlah hal spesial yang perlu diperbincangkan. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, fenomena Nyi Roro Kidul adalah hal yang lumrah terjadi di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir laut pantai selatan Jawa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, dari hadis tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal-usul Nyi Roro Kidul dan beberapa kepercayaan lain seputar hal ini janganlah terlalu diambil pusing. Jangan kita terjebak oleh berbagai bentuk perangkap yang sengaja dibuat setan untuk mengelabuhi manusia. Cukup berserah diri kepada Allah SWT untuk mencapai keselamatan dunia hingga akhirat. Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan merupakan sebuah cerita legenda. Nyi Roro Kidul berawal dari seorang putri berparas cantik bernama Kadita. Nah, yang gue baca sekarang adalah kisah singkat atau cerita singkat mengenai Nyi Roro Kidul. Karena kecantikannya yang mempesona, ia dijuluki Dewi Srengenge atau matahari yang indah. Ayah Kadita bernama Mundingwangi. Memiliki anak berparas cantik seperti Kadita. Nyatanya tak membuat Mundingwangi bahagia. Pasalnya ia tak ingin mempunyai anak wanita. Jadi Mundingwangi ini dikaruniai seorang anak perempuan, cuma dia nggak mau. Jadi dia pengennya anak laki-laki. Sampai akhirnya Mundingwangi menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Hasilnya ia dikaruniai seorang putra dan langsung membuat Mundingwangi bahagia tak palang. Meskipun begitu, rasa sayang Mundingwangi kepada Kadita, anak perempuannya, tetap tidak akan luntur. Di sisi lain, Dewi Mutiara berharap jika putranya bisa menjadi raja dan mengupayakan apapun demi mewujudkan keinginan tersebut. Bahkan ia pernah mengusir Kadita keluar kerajaan yang membuat Raja Mundingwangi murka. Tentunya Raja Mundingwangi tak akan membiarkan siapapun menyakiti putri cantiknya. Dan namun demikian, Dewi Mutiara tak hilang akal dan terus mencoba mengusir Kadita. Esoknya Dewi Mutiara mengutus seorang dukun untuk mengutuk Kadita menjadi penuh kudis. Waktu Kadita terjaga, dia menyadari seluruh tubuhnya sudah berbau busuk yang membuat dirinya menangis histeris dan bertemu dengan lelaki. Nah, jadi ceritanya ini dia cerita singkatnya. Si Kadita ini kan punya penyakit kudis yang tadi dilakukan oleh Dewi Mutiara. Dan ternyata akhirnya si Kadita ini pergi ke sebuah lautan. Dia bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, disitulah dia bisa terobati penyakitnya. Dan dia diajak ke laut untuk mengobati penyakitnya. Ternyata setelah ia menceburkan diri di laut, penyakitnya sembuh. Laut itu sekarang dikenal dengan nama Laut Pantai Selatan. Akhirnya Kadita dipercaya sebagai penguasa Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Nah, selesai. Jadi ini adalah sejarah singkat dari atau asal usul Nyi Roro Kidul. Buat kalian yang mempunyai cerita ataupun versi yang berbeda dari cerita yang tadi gue sampaikan, bisa tuh diisi di kolom komentar. Dikoreksi kalau memang ada kesalahan dalam cerita yang tadi sudah disampaikan. Makasih banyak yang udah nonton dari awal hingga ini terakhir. Jangan lupa di share, subscribe, like, share, dan komen.
bantu dukungan channel ini hingga tembus 1 juta subscriber sampai akhir Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.